Halo semua, perkenalkan nama saya Serni Manggula, NPM 21053110006, Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Dharma Agung Medan, dengan dosen pembimbing Ibu Ika Trisni Simangusong. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi statistika tentang analisis regresi linear sederhana. Pendahuluan. Penggunaan statistika dalam mengolah data penelitian berpengaruh terhadap tingkat analisis hasil penelitian. Penelitian-penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA yang menggunakan perhitungan-perhitungan statistika akan menghasilkan data yang mendekati benar jika memperhatikan tata cara analisis data yang digunakan. Dalam memprediksi dan mengukur nilai dari pengaruh satu variabel atau bebas atau independen atau prediktor terhadap variabel lain atau tak bebas atau dependen atau response dapat digunakan uji regresi. Analisis atau uji regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel, yaitu variabel yang diterangkan atau the explained variable dengan satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan atau the explanatory. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka analisis regresinya disebut dengan regresi sederhana. Apabila variabel bebasnya lebih dari satu, maka analisis regresinya dikenal dengan regresi linear bergada. Dikatakan bergada karena terdapat beberapa variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas. Analisis atau uji regresi banyak digunakan dalam perhitungan hasil akhir untuk penulisan karya ilmiah atau penelitian. Hasil perhitungan analisis atau uji regresi akan dimuat dalam kesimpulan penelitian dan akan menentukan apakah penelitian yang sedang dilakukan berhasil atau tidak. Analisis perhitungan pada uji regresi menyangkut beberapa perhitungan statistika, seperti uji signifikansi atau uji T, uji V. ANOVA dan penentuan hipotesis. Hasil dari analisis atau uji regresi berupa suatu persamaan regresi. Persamaan regresi ini merupakan suatu fungsi prediksi variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam modul ini dibahas regresi linear sederhana dan pengujian signifikansi hipotesis menggunakan uji T. Kegiatan belajar 1. Persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor atau dilambangkan dengan X dengan satu variabel tak bebas atau response dilambangkan dengan Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus seperti disajikan pada gambar ini. Kita tahu bahwa satu variabel bebas prediktor dan variabel tak bebas atau responsen seperti di gambar ini. Y sama dengan A tambah BX. Persamaan regresi linear sederhana secara matematik diekspresikan oleh rumus Y sama dengan A tambah BX, yang mana Y adalah garis regresi atau variabel response atau dilambangkan dengan Y, satu variabel tak bebas. A sama dengan konstantan atau intercept, perpotongan dengan sumbu vertikal. B sama dengan konstantan regresi atau slope. X sama dengan variabel bebas atau prediktor. Besarnya konstantan A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan di bawah ini.
A sama dengan sigma Y1 sigma Y X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 sigma X1 kali Y1 per N sigma X1 pangkat 2 dikurang X sigma X1 pangkat 2. B sama dengan N sigma X1 Y1 dikurang X sigma X1 X sigma Y1 per N sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2, yang mana N adalah jumlah data. Langkah-langkah analisis dan uji regresi linear sederhana. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dari regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel responsen. 3. Melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. 4. Menghitung X pangkat 2, XY dan total dari masing-masingnya. Menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. 6. Membuat model persamaan garis regresi. 7. Melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau responsen. 8. Uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikasi. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai regresi linear sederhana, dalam kegiatan belajar ini diberikan suatu contoh kasus contohnya yaitu suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus ini? Untuk menganalisis kasus ini, hal-hal dilakukan adalah 1. Tujuan, apakah konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa. 2. Variabel X, yaitu variabel bebas atau prediktor atau jumlah kalori atau hari. Y, variabel tak bebas atau response atau berat badan. Contohnya seperti di tabel ini. Nama mahasiswa yaitu Dian, kalori atau X 530, berat badan Y 89. Echa 300, berat badannya 48. Winda 358, berat badannya 56. Kelo 510, berat badannya 72. Intan 302, berat badan 58. Putu 300 dengan berat badan 42. Aditya 387, berat badannya 60. Anita 527, berat badan 85. Sevia 415, berat badan 63. Rosa 512, berat badan 74. Tabel bantu yang dibuat untuk memudahkan dalam menentukan perhitungan seperti tabel di bawah ini. 1. X 530, X pangkat 2 280900, Y 89, Y kuadrat 7921, XY 47170. Seperti ini
tabel untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan di statistika linier sederhana. Koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus yang diberikan, yaitu B sama dengan N, di mana N itu adalah jumlah data, sigma X1 dikali Y1 dikurang sigma X1 kali sigma Y1 per jumlah data sigma X1 pangkat 2 dikurang X1 pangkat 2, dimana seperti ini menentukannya. Rumusnya ini sama dengan konstantan A ditentukan ditentukan menggunakan rumus seperti ini. Sekarang kita masuk pada materi uji signifikansi dan hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Untuk keperluan praktis, pengambilan sampel secara acak dari populasi akan sangat membantu dalam pengujian hipotesis. Terdapat asumsi atau pernyataan. Istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh H0 dan penolakan H0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1. Jika telah ditentukan koefisien determinan R², maka selanjutnya dilakukan uji signifikasi hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji J, dan uji C². Dengan uji signifikansi ini dapat diketahui apakah variabel bebas atau prediktor atau independen atau dilambangkan dengan X berpengaruh secara signifikasi terhadap variabel tak bebas atau responsen dependen atau dilambangkan dengan Y. Arti dari signifikasi adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. Dalam modul ini hanya dibahas uji signifikansi menggunakan uji T. Uji T seperti di bawah ini. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T pada regresi linier adalah: 1. Menentukan hipotesis. H0 sama dengan beta sama dengan 0. Variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. H1 sama dengan beta tidak sama dengan 0. Variabel X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. 2. Menentukan tingkat signifikasi alfa. Tingkat signifikansi alfa yang sering digunakan adalah alfa sama dengan 5% atau alfa sama dengan 0,05. Menghitung nilai T, hitung menggunakan rumus T hitung sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 dikurang R². 4. Menentukan daerah penolakan H0 atau daerah kritis. Bentuk pengujian dua arah sehingga menggunakan uji T dua arah. H0 akan ditolak jika T hitung lebih dari T tab atau dikurang kurang dari
tetap atau berarti H1 diterima. H0 akan diterima jika T hitung kurang dari tetap atau kurang dari T hitung, berarti H1 ditolak. Seperti di gambar ini, di mana daerah penolakan H0 dan daerah penolakan H1. Seperti ini. 5. Menentukan T-tabel atau mempergunakan T uji T. Lihat lampiran. Tabel uji T untuk alfa 5% dan derajat kebebasan TF sama dengan N dikurang K, di mana N itu jumlah sampel atau pengukuran, K adalah jumlah variabel bebas tambah variabel terikat. 6. Kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Bila nilai T hitung kurang dari T tab, maka H0 diterima, H1 ditolak. Bila nilai T hitung lebih dari T tab, maka H0 ditolak, H1 diterima. 7. Kesimpulan hasil uji signifikansi. Contoh penerapan uji T. Kembali digunakan contoh kasus yang telah dibahas sebelumnya, yaitu dari contoh kasus di atas diketahui koefisien determinasi R² sama dengan 0,90. Koefisien korelasi R sama dengan 0,95. Jumlah data sama dengan N sama dengan 0,10. Hipotesis yang diasumsikan atau diajukan, di mana H0 beta sama dengan 0, variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. H1 beta tidak sama dengan 0, variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Seperti di bawah ini. Demikian materi pada statistika. Semoga kita dapat mempelajarinya lebih mendalam lagi.